Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Brownies Ngobrol Senang. Jadi sekarang aku mau ngadirin narasumber lagi. Narasumbernya ini adalah temanku lagi, dan dia ini teman pas SMK dan sekarang kuliah juga. Sama kuliahnya di Yogyakarta, cuma kita beda universitas dan beda program studi. Temanku ini salah satu teman dekat aku pas waktu sekolah dulu, pas waktu SMK, karena kita juga dulu satu organisasi. Dan di sini aku bakal tanya-tanya ke dia, bakal minta dia buat sharing mengenai informasi tentang kampusnya, tentang jalur masuknya, pokoknya yang sekiranya dia ngasih tahu informasi itu bermanfaat buat semuanya. Oke, jadi langsung aja kita hubungin orangnya. Oke, jadi sekarang aku udah buka di Google Meet, sama aku pakainya Google Meet lagi karena emang Google Meet ini yang nggak memakan banyak kuota dan lumayan stabil juga, karena kalau misalkan pakai yang lain takutnya terkendala sinyal ataupun yang lainnya itu agak susah. Oke, jadi sekarang aku mau ngundang narasumbernya. Oke, jadi sekarang aku udah ngundang narasumbernya. Sekarang kita tinggal nunggu narasumbernya masuk ke ruangan room Google Meet. Dan sambil nunggu, jangan lupa kalian subscribe dulu ya channel YouTube aku, biar aku lebih semangat lagi kontennya dan ngasih informasi ke kalian walaupun masih via virtual atau daring. Semoga pandemi segera berlalu dan aku juga bisa ngadirin narasumber aku secara offline, dan kita bakal ngadain podcast yang offline juga. Oke, jadi sekarang aku udah ngundang narasumber aku dan sekarang kita tinggal nunggu dia join. Semoga tidak terkendala sama sinyal ataupun yang lainnya ya, semoga nggak ada trouble. Dan mohon maaf kalau misalkan ada trouble karena ini kan di luar pengetahuan aku juga. Jadi sekarang kita tunggu dia join di ruang Google Meet. Udah join orangnya. Halo, assalamualaikum Nurul. Ya, waalaikumsalam nih. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Nanis gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nurul sekarang di mana? Udah Jogja atau masih di rumah? Ada di rumah nih. Nurul udah berapa semester ini ada di rumah terus. Berarti belum ke Jogja ya? Atau sebelumnya udah pernah ke Jogja? Kenapa? Berarti Nurul sebelumnya udah pernah ke Jogja apa belum? Belum, Nurul belum pernah ke Jogja. Berarti sama ya, kita emang benar-benar maba daring. Iya, bener banget. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu dong. Nurul boleh kali kenalan dulu. Nurul dari mana? Terus sekarang di mana? Gitu. Oke, jadi Nanis tahu lah ya. Saya Siti Nurul Gazila. Terus saya mahasiswa baru isi Yogyakarta angkatan 2020 dan sekarang saya semester 2. Nurul asalnya dulu sekolah di mana? Saya dari SMK Negeri 1 Anjatan dan mengambil jurusan seni broadcasting dan film. Kebetulan satu jurusan pas di kampus. Jadi di kampus itu agak sedikit relate lah, masih bisa menguasai sejauh ini. Berarti Nurul ini satu linear dari jurusan SMK ke jurusan ini ya, kuliah. Nah, ngomong-ngomong tentang isi nih, dulu waktu pas Nurul daftar ke isi itu lewatnya pakai jalur apa? Nurul tadinya Nurul itu nyoba SNMPTN, SNMPTN. Pas itu nggak keterima. Nah, karena nggak keterima sempat kepikiran pengen langsung mandiri karena kan sebelumnya kan ada jalur SBMPTN ya. Nah, Nurul tuh insecure. Iya, UTBK. Nurul tuh insecure, takut nggak bisa lolos di jalur itu. Nah, karena dorongan dari orang tua sama teman-teman juga, terus ya udah ya nyoba aja gitu. Barangkali emang jalannya di situ dan ternyata
alhamdulillahnya di jalur SDM itu Nurul keterima dan lolos ya. Berarti Nurul ini keterimanya jalur UTBK SBMPTN ya tahun kemarin tuh. Boleh diceritain nggak sih sebelum ini tuh keterima perasaan Nurul tuh gimana sih? Soalnya kan SBM itu kan yang ikutan kan banyak, terus juga kan ngerebutin satu kursi yang direbutin sama berapa ribu orang atau berapa ratus orang. Itu sepengalaman Nurul waktu pas sebelum dapat pengumuman diterima itu kayak gimana sih rasanya gitu. Barangkali boleh sharing-sharing. Jadi sebelumnya kan Nurul kan nggak tahu tuh apa itu SBM, apa itu UTBK. Nah, pas itu kan kepo-kepo sih, kepo-kepo kayak mulai nyari-nyari apa sih, terus materi apa aja yang diujikan. Dan ternyata shock banget dong, kayak beda jauh sama pelajaran di SMK gitu kan. Nah, dari situ Nurul mulai mikir kayak, aduh bisa nggak ya, sempat pengen mundur. Karena ya kayaknya nggak bisa deh. Pas itu pas dicoba-coba lagi belajar-belajar gitu kan, ikut-ikut tryout yang gratis. Terus kayaknya bisa. Nah kan kalau jurusan seni itu kan ada portofolionya juga. Nah untungnya Nurul kebantu sama portofolio karena kan di portofolio itu kayak harus bikin naskah segala macam yang berkaitan tentang perfilman. Nah awalnya pas Nurul ujian itu kan jadi tuh sistemnya itu kayak sesuai sama domisilinya masing-masing. Nah Nurul kebetulan kan di Indramayu nggak ada tuh kampus. Nah jadi Nurul ke Bandung. Nah di situ Nurul ujian ketemu sama banyak teman-teman yang mereka tuh rata-rata kayaknya bukan dari SMK gitu. Dan Nurul mikir, aduh kayaknya mereka bisa gitu ya. Terus pas di situ Nurul tuh kayak kan peraturannya kan ketat banget gitu ya. Terus iya benar. Terus apa ya? Kayaknya tuh gimana ya? Kayak rasanya tuh deg-degan campur panik gitu loh. Nah, pas ujian kan di setiap soal kan di waktu. Nah, Nurul tuh ngerasa nggak maksimal. Nah, pas ujian selesai itu Nurul ngerasa kayak down banget, kayak aduh kayaknya hilang ya harapan di itu kayak terus tuh ngerasanya kayaknya ini Nurul salah jawab. Iya benar, insecure banget. Nah, udah deh pas itu nunggu pengumuman, sekalian nunggu pengumuman Nurul daftar mandiri. Jadi Nurul daftar dua-duanya nih. Nah, dan habis itu yang terus lanjut aja dulu. Nah, habis itu Nurul kan daftar dua-duanya tuh sama mandiri juga. Nah, pas pengumuman SBM itu Nurul kan sama Umi nih, ditemenin Umi buka laptop, nungguin kan detik-detiknya, ada waktunya kan, aduh lama banget sama kayak itu. Nah pas itu Abi lagi nggak ada di rumah, jadi Nurul sama Umi ngeliatin laptop sampai berapa jam ya, dari sebelum berapa menit gitu. Terus pas dibuka ada tuh muncul Nurul pas dilihat itu kalau misalkan warna hijau berarti lolos gitu. Nah pas dilihat itu tuh warna hijau, ya Allah kayak kaget banget, terus nangis terus sama Umi, wah seneng banget, kayak aduh nggak nyangka sih. Nah dari situ Nurul kayak oh iya berarti untungnya Nurul ngambil jalur ini gitu. Kalau misalkan mungkin kalau mandiri Nurul nggak bakal bisa keterima gitu loh. Jadi gitulah pokoknya menarik banget, enakan banget sumpah, kayak menguji adrenalin sih. Berarti pas waktu daftar di Mandiri, Nurul udah ini belum sih? Kayak udah nyiapin perlengkapannya gitu. Kayak ancang-ancang, misalkan di SBM nggak bakal keterima, kayak ada firasat kayak gitu kan pasti. Nah itu tuh Nurul nyiapin belum sih? Kayak portofolio ataupun kelengkapan yang lainnya gitu. Iya, jadi kan pas Nurul pas SBM itu belum diumumin kan mandiri diisi udah dibuka. Nah Nurul tuh kayak udah mulai nyiapin syarat-syarat masuknya. Nah salah satunya tuh suruh bikin portofolio. Kalau nggak salah sama storyboard juga, harus ada storyboardnya gitu. Terus bikin. Nah pas itu tuh
Kan kalau mandiri kan beda ya, kayak kita tuh udah langsung sama kampusnya kan urusannya. Nah, itu tuh Mm-mm. agak sedikit nervous gitu buat nyiapin hal-halnya tuh kayak kudu berhati-hati banget soalnya kan Cageran Nurul kalau nggak masuk SBM kan mandiri. Jadi tuh kayak nyiapin hal-hal kayak portofolio segala macam itu sama berkas-berkas itu kayak uh, sedikit teliti banget sampai tuh dicek lagi mau di submit tuh. Jadi apa ya? Ya pokoknya teliti banget kayak bener-bener cageran dulu banget mandiri tuh. Nah pas itu yang keterimanya di SBM jadi ya udah mandirinya ya udah ikhlasin. Hmm. Tapi tetap di mandirinya tetap daftar atau gimana? Waktu pas itu. Jadi Nurul tetap daftar. Jadi Nurul submit itu portofolio, Nurul kirim berkas-berkas segala macam. Dan menurut Nurul di mandirinya itu agak susah sih. Soalnya kan emang kalau mandiri kan terbuka ya untuk umum. Mm-mm. Jadi itu tingkat persaingannya juga lebih ketat banget. Jadi ya gitulah. Terus selain diisi nih, sebelumnya Nurul ke univ yang lain nggak sih? Kayak misalkan waktu SBM nih, daftarnya emang keisi semua atau ada di univ yang lainnya juga atau gimana? Jadi Nurul kan ada 2 pilihan PTN. Nah Nurul itu pilih di isi Surakarta. Jadi emang karena Nurul tuh pengennya tuh masuk perfilman kan. Nah karena kebetulan yang katanya itu apa perfilmannya tuh lebih mendalam itu di 2 kampus itu karena emang seni kan. Nah Nurul ambil deh dua-duanya. Yang pertama itu isi Jogja, yang kedua Surakarta kan. Nah, sempet juga kepikiran pengen ngambil di Bandung, di UPI Bandung kalau nggak salah. Nah, tapi kayaknya ya udahlah ya di Jogja aja, karena emang Nurul tuh mikirnya pengen kuliah di Jogja gitu dari awal. Nah, sempet juga kepikiran pengen ngambil jurusan psikologi, tapi kayaknya minat Nurul ke film itu lebih kuat, jadi ya Nurul ngambil film di ISI Jogja. Berarti emang Nurul tuh dari pas SMK itu udah niat mau lanjutin kuliah tuh di bidangnya film lagi ya, nggak kayak lintas jurusan gitu. Iya, bener banget. Iya, Nurul waktu sekolah tuh ada nggak sih niatan kayak nanti kuliah mau lintas jurusan atau gimana gitu? Atau emang benar Nurul tuh maunya lanjut ke film gitu? Pernah ada nggak sih kayak sepintas gitu, pikiran kayak gitu? Pernah sih, pernah ada. Cuman Nurul mikirnya tuh kalau misalkan ngambil lintas jurusan itu kan bakal ngulang lagi dari awal. Nah, jadi pelajaran-pelajaran sebelumnya itu sayang dong kalau misalkan nggak ditekuni. Nah, jadi gini nih, Nurul kan dari kecil kan sering nonton TV nih. Cerita nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, kita kan ini sharing-sharing juga. Jadi kan Nurul waktu kecil kan sering banget nonton TV. Nah pas itu Umi Nurul itu bilang katanya kalau misalkan kerja di televisi itu dia kayak gini enakan terus kayak gini. Nurul tuh kayak dari situ tuh udah mulai wah iya ya Nurul pengen pengen jadi kru TV gitu. Nah itu kan pas SD. Nah pas SMP itu Nurul kayak udah fokus banget nyari sekolah yang ada broadcastnya. Dan ternyata kan di Indramayu kan jarang ya, nggak banyak gitu. Kebetulan ketemu Bener. di SMK Anjatan, ada jurusan broadcasting kan. Ya Nurul langsung ambil tuh, langsung mau ke situ banget, nggak mau kemana-mana. Dan akhirnya keterima. Nah, pas di broadcast, kan Nurul senang banget tuh soalnya kayaknya tuh udah passion banget gitu di dunia itu tuh. Nah, di broadcast Nurul kayak ketemu sama teman-teman yang emang mereka tuh bisa dibilang satu frekuensi ya lah, kayak sama-sama kreatif kayak gitu. Jadi tuh ketika diajak kerja sama di project itu enakan gitu. Jadi Nurul tuh nambah tertarik lagi di dunia broadcasting. Alhasil pas mau kuliah itu kan Nurul pikir-pikir lagi ya antara broadcasting atau ngambil psikologi dan ternyata minat Nurul itu
kayaknya di broadcasting deh. Jadi ya udah akhirnya Nurul tetapin nggak lintas jurusan, maunya yang satu jalur aja supaya kepake terus. Ya emang passionnya di situ sih gitu. Berarti emang udah ngerasa kalau broadcast nih udah passionnya Nurul, udah passion aku banget nih. Jadi kayak ada pun pikiran mau lintas jurusan itu kalah gitu sama tujuan awalnya Nurul ya. Karena emang dari kecil kan tadi Nurul bilang juga kan kalau kerja di TV tuh kayak gini kayak gini. Nah, broadcasting sendiri kan ini kan Nurul kan program studinya film ya, film dan televisi kan. Iya, betul betul. Nah, ini kan termasuknya kan jurusan seni. Bolehlah Nurul sharing-sharing apa aja sih yang dipelajarin selama Nurul kuliah sekarang tuh, garis besarnya aja deh, barangkali kan teman-teman kepo gitu. Oh, ternyata diisi tuh jurusan TV sama film, mata kuliahnya tuh ini kayak gitu kan. Banyak juga yang masih bertanya-tanya, barangkali kan adik-adik kelas kita juga masih bingung. Nanti kalau misalkan kuliah di TV sama film bakal apa aja ya yang diajarin, kan kita juga sekarang kan sebagai kakak tingkat ngasih tahu juga, nginformasiin supaya mereka tuh kayak ada gambaran gitu, kayak ada referensi juga. Iya, jadi tuh waktu semester 1 awalnya kan Nurul kira kayak beda jauh ya sama yang di SMK, ternyata sama gitu, kayak masih dasar-dasar dulu, kayak belajar komunikasi, terus belajar tentang sejarah perfilman, terus kayak belajar tentang desain-desain kayak warna, terus program acara televisi kayak gitu kayak masih dasar, sama kayak SMK kurang lebih. Nah, pas itu Nurul nggak kaget karena ya oh ya ternyata sama gitu, ternyata Nurul bisa menguasai karena emang sebelumnya ada basic. Nah, pas menginjak ke semester 2 ternyata ada pelajaran yang lebih mendalami lagi gitu. Nurul shock dong, kayak loh kok ada pelajaran kayak gini, kayak contohnya ya kan ada pelajaran itu papan cerita. Jadi tuh belajarnya itu kayak kita tuh harus menggambar, harus bisa gambar lah ya. Terus nanti tuh tugasnya tuh suruh bikin storyboard, sementara Nurul kan nggak bisa gambar nih. Jadi tuh agak kewalahan gitu. Jadi ada, kalau nggak salah tuh ada pelajaran menggambar, terus kayak papan cerita, terus dasar-dasar penyutradaraan, dasar penceritaan. Jadi masih dasar, cuman agak lebih mendalam. Nah, di salah satu yang pelajaran yang gak Nurul kuasa itu di papan cerita, karena kan menggambar ya. Tapi Nurul tuh mikirnya tuh, loh kok di perfilman ada sih mata pelajaran menggambar gitu. Tapi ternyata emang kan di film kan ada storyboard, jadi kan kita harus bisa menggambar manual storyboard. Nah, itu tuh basic untuk ke pelajaran-pelajaran selanjutnya yang nanti tuh bakalan lebih mendalam lagi, kayak sinematografi, terus penyutradaraan fiksi, dokumenter, kayak gitu. Dan nanti di semester-semester yang akan datang itu katanya kita tuh bakal milih bidang. Jadi ada yang kalau misalkan minatnya di sutradara, ngambilnya ke sutradara. Kalau penulis naskah, ngambilnya ke naskah. Jadi seperti itu. Kayak lebih menjurus ke apa ya, divisi yang emang kita tuh pengen ngambil banget gitu. Itu sih. Nah, ngomong-ngomong sama divisi yang tadi Nurul sebutin, nanti Nurul sendiri udah ada gambaran belum sih bakal ngambil kemana gitu? Kayak basic yang kayak apa ya, passion yang Nurul miliki tuh ternyata di sini gitu. Karena kan kalau misalkan bicara waktu pas dulu kan, waktu pas sekolah mah kita harus nguasain ke 7 divisi kan waktu pas sekolah. Nah, kalau sekarang kan katanya kalau di kuliah kita milih salah satu. Nah, Nurul sendiri nanti bakal ngambil apa kira-kira? Kira-kira sih untuk sekarang sih Nurul masih mikirnya ke itu ya, penulis. Jadi kayak ke naskah gitu. Tapi sempat ada kepikiran juga pengen ke sutradara. Cuman tuh masih dipertimbangkan lagi, soalnya lihat dulu deh mata pelajaran yang kedepannya bakal susah enggak. Cuman untuk sekarang kayaknya minatnya ke penulis sih. Penulis sama artistik. Artistik itu kayak udah yakin, cuman tuh
Ya masih setengah-setengah. Cuma yakinnya ke penulis sih. Sama halnya kayak milih ini ya, milih pas waktu SBM ya. Iya, Yakin ya di Jogja. kayak aduh, kayak masih kan ini kan masih ngambang ya. Jadi kan ini kan kuliahnya daring. Jadi kan kita nggak tahu medan kampus tuh gimana, kegiatan-kegiatannya gimana. Jadi tuh kayak dirasa belum maksimal gitu loh buat nentuin bidang yang mau kita ambil. Jadi kayak masih ngambang. Nah, tadi kan udah sharing tentang informasi program studi Nurul. Nah, sekarang kita lebih ke yang agak luas lagi tentang Univnya Nurul. Karena kan Univnya Nurul ini kan institut. Nah, di dalam institutnya Nurul ini, khususnya di ISI Jogja, itu tuh ada berapa fakultas sama berapa program studi sih yang Nurul tahu. Barangkali kan teman-teman juga ada yang mau masuk ke jurusan yang lain gitu. Karena kan seni juga kan banyak, setahu Nani sih searching-searching di Google. Cuma kan Nani nggak tahu karena ya emang nggak kuliah di situ. Jadi Nani tanya langsung ke Nurul yang emang kuliah di situ gitu. Untuk fakultas itu yang pertama fakultas seni media rekam. Jadi fakultasnya Nurul. Nah di seni media rekam itu ada 3 prodi. Jadi ada film dan televisi, ada fotografi, sama animasi. Kemudian ada fakultas seni pertunjukan. Jadi tuh kayak tentang seperti teater kayak gitu yang menampilkan seni-seni yang ditampilkan gitu ya, pertunjukan. Terus ada fakultas apa lagi ya? Seni musik. Jadi seni musik kayak juga ada ya? Iya, jadi tuh kayak di situnya tuh banyak tuh Miss, kayak ada yang tradisional, karawitan, terus kayak berbagai macam gitu. Jadi tuh apa ya, bisa dibilang kayak beberapa seni musik yang emang di situ tuh ada gitu. Terus ada itu pedalangan juga, kalau nggak salah ada pedalangan, cuman emang terbatas sih. Mungkin yang Nurul tahu itu kali ya, soalnya emang apa ya, masih belum tahu banget gitu. Iya. Maklum ya. Iya apa? Berarti emang itu tuh udah kampusnya seni, terus juga nggak terpatok ke salah satu prodi aja ya. Jadi masih banyak prodi yang lain. Benar. Karena kan biasanya nih stigma teman-teman yang masih SMA atau SMK atau MAN itu taunya kalau di universitas atau di institut tuh itu aja gitu program studinya, padahal kan banyak, dan mereka tuh lebih apa ya, jarang nanya gitu. Kayak mereka tuh mungkin kayak ngikut-ngikut aja lah, misalkan mau masuk ini karena yang dulunya mungkin ada kakak kelasnya atau apanya, jadi ngikut. Jadi tuh kayak nggak sesuai passion mereka gitu. Iya benar. Tadi kan udah ngomongin tentang univ di Nurul ya, di fakultasnya Nurul, terus juga di isi ada apa aja. Sekarang kita beralih ke ini ya, sharing-sharing tentang ini deh, dunia perkuliahan gitu. Menurut Nurul dunia perkuliahan sama sekolah tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan pandangan adik-adik kelas nih yang masih sekolah ya, sekarang yang lagi kelas 12 mikirnya kuliah tuh enak ini. Padahal kan di dalamnya ada suka dukanya juga. Jadi kita sharing-sharing biar nanti pas mereka masuk ke kuliah tuh nggak kaget gitu. Takutnya mereka tuh nganggapnya kuliah tuh kayak yang ada di FTV gitu loh. Paham kan, yang tahu senang-senangnya aja. Iya. Iya, jadi tuh yang Nurul rasa ya untuk saat ini tuh kayak beda banget. Kan kalau di sekolah kan kita teratur ya, teratur dalam artian masuk setiap hari, ada guru setiap hari gitu. Apa-apa tuh terjadwal gitu. Kalau di kuliah itu kan kita ngambil jadwalnya sesuai dengan kita sendiri. Jadi kalau kita mau ngambil jadwal ini ya ambil gitu. Terus yang ngatur mata pelajaran tuh kita mau ngambil apa gitu. Nah, terus dibatasi juga kan kayak berapa SKS gitu. Nah, kalau iya kayak gitu. Nanis juga sama kan ya? Sama. Maksimalnya itu waktu semester 1 itu 21. Jadi ngambilnya tuh emang semua mata pelajaran. Kan itu tuh ada 8 ya, ada 9 mata pelajaran itu tuh harus wajib diambil semua.
Nah, semester 2 ini ada 8 mata kuliah. Nah, itu tuh totalnya ada 20 SKS. Tapi nanti beranjak ke semester 3 itu kan dimaksimalin tuh 24 SKS. Jadi kita tuh bisa ngambil mata pelajaran atas. Jadi kayak mata pelajaran semester berapa kita boleh ambil di semester 3 gitu. Tapi kalau misalkan angka IP-nya itu memenuhi kriteria kayak gitu sih. Terus kalau ini IP indeks prestasi per semesternya itu kira-kira rata-ratanya pada berapa sih? Ataupun ada kriteria minimalnya nggak sih bagi anak seni gitu? Ada. Kalau Nurul dengar itu kalau nggak salah 3,5 kalau nggak salah ya. 3,5 kayak gitu sih. Iya, minimal kayak batasnya gitu. Kayak kalau misalkan 35 ke atas, biasanya itu dianggapnya melampaui gitu. Kayak udah menguasai lah. Terus kalau misalkan 3,5 ke atas itu kita bisa ngambil mata pelajaran atas kalau yang udah semester 3. Berarti kayak ada syarat tertentu juga ya buat ngambil mata kuliah yang teratas tuh ya? Iya, benar. Ada syaratnya juga. Jadi kalau kitanya kurang dari kriteria itu kita nggak bisa. Nanti paling kesulitannya pas di semester-semester akhir itu kita bakal sibuk ngisi SKS yang kurang gitu, kayak masuk-masuk ke mata pelajaran yang sebelumnya kita kurang. Nah, itu tuh ribet sih. Soalnya kan kalau di seni kan nanti kita kan ada tugas akhirnya tuh suruh bikin karya kan. Biasanya kan sibuk tuh. Kalau misalkan kita ada kekurangan di SKS itu kan agak menyita waktu gitu. Kayak gitu sih. Apa sih tips ataupun sekiranya motivasi Nurul buat adik kelas yang sekarang lagi berjuang juga, sekarang kan lagi berjuang di UTBK SBMPTN 2021. Apa sih kira-kira pesan dari Nurul harus ini, harus itu, atau apa gitu, biar mereka fokus. Kan mereka juga sekarang tuh lagi, sebenarnya emang ketat banget kan. Dan tahun sekarang itu TBK-nya berbeda kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan TPS-nya aja. Harus sekarang kan soshum sama saintek sepengetahuan Anis. Gimana sih atau pesan dari Nurul gitu? Kalau pesan sih tetap semangat gitu untuk adik-adik yang itu berjuang gitu ya. Karena emang apa ya, semua itu kan butuh perjuangan ya. Nurul juga pas lagi UTBK, pas lagi mempersiapkan UTBK itu kayak banyak pikiran yang kayak, aduh kayaknya ngedown nih, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya teman-teman yang lain kayaknya itu deh pada pinter-pinter gitu lah. Nah, Nurul tuh berusaha sekuat mungkin nyingkirin semua pemikiran itu, karena pertama kan ada dorongan, jadi orang tua juga mendukung gitu, teman-teman banyak yang support. Nah, dari situ Nurul dapet tuh kayak kekuatan, aduh bisa nih, bisa gitu, karena orang tua, teman, sama yang ketiga itu impian Nurul. Jadi rasa rasa insecure-nya Nurul tuh kalah sama impian Nurul yang pengen bener-bener masuk PTN gitu. Jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik nih ya yang lagi berjuang, semangat, tetap semangat. Hilangin pikiran-pikiran negatif yang buat kalian itu ngerasa diri kalian itu apa ya, nggak percaya diri gitu. Buang semuanya, terus coba tatap diri kalian sendiri, bicara sama diri kalian sendiri kayak, aku tuh pengennya apa gitu, aku tuh pengen masuk ini tuh pengen ngejar apa. Kalau kalian udah nemuin itu, kalian pasti kok bakal dapat kekuatan gitu, kekuatan supaya kalian tuh bisa ngejalanin UTBK. Karena sebenarnya UTBK tuh gampang kok kalau kita bisa memahami soalnya, kalau kita bisa memahami medannya, dan kalau kita apa ya, mengikuti semua peraturan-peraturan itu pasti kita bisa kok gitu sih. Terus ya pokoknya itu, jangan pantang menyerah, tetap semangat, rajin belajar, jangan jadikan kayak pandemi ini tuh halangan yang benar-benar nggak bisa kalian lalui. Jadikan pandemi ini tuh justru semangat kalian supaya kalian tuh
bisa lebih semangat lagi gitu. Itu intinya sih. Nah, Nurul sendiri sekarang apa sih kuliah aja atau ikut organisasi yang lainnya juga gitu? Iya, Nurul karena emang waktu SMK itu suka banget sama organisasi. Jadi pas kuliah juga Nurul mutusin buat ikut organisasi kan. Nah, Nurul tuh yang ikut BEM fakultas. Jadi dan alhamdulillah Nurul masuk jadi pengurusnya gitu untuk periode sekarang. Terus Nurul juga alhamdulillah ikut kayak beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama fakultas, kayak untuk kemarin itu ada kegiatan kayak screening gitu di satu UKM. Nurul sempat ikut gitu. Terus sekarang bulan-bulan yang akan datang ini, bulan depannya lagi akan ada itu kayak kegiatan Sewon screening gitu. Nah, Nurul uh, rencananya bakal ikut berpartisipasi juga gitu sih. Alhamdulillahnya ikut sih beberapa organisasi sama UKM juga. Jadi waktu itu sebenarnya isi Jogja tuh buka kayak itu loh, kayak workshop buat masuk itu buat masuk isi di jalur SBM. Nah, kemarin ya kalau nggak salah itu tuh workshopnya dibuka. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang ikut gitu ya. Nah, mungkin tips dari Nurul, baca baik-baik portofolionya yang diperintahkan apa. Karena kebanyakan gini nih, kebanyakan mereka itu baca, jadi saking gugupnya gitu ya, mereka tuh sampai ada yang salah gitu. Sebenarnya tenang aja gitu, jalanin ini tuh jangan dijadiin beban gitu, mengalir aja gitu. Terus baca baik-baik portofolionya yang disuruhnya apa, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Jangan kalian ingin maksimal, tapi justru kalian tuh malah bukan hasil karya kalian sendiri gitu. Jadi kerjakan sesuai kemampuan kalian. Kalau kaliannya bisanya cuma sampai sini ya nggak apa-apa gitu. Cuman mungkin ya ini mah kalau kan biasanya di portofolio kan ada sertifikat tuh. Nah, mungkin dibanyakin sertifikatnya. Mungkin kalian yang sebelumnya punya prestasi yang cukup relate sama jurusan kalian itu mungkin bisa dicantumin, soalnya itu berpengaruh nih ternyata. Ya lumayan berpengaruh berapa persen gitu. Buat pertimbangan juga kan ya? Iya benar, sama kalau teman-teman itu aktif di organisasi, cantumin juga sertifikat organisasi gitu sih. Iya, jadi kalau jurusan Nurul kan suruh bikin itu ya, kita tuh suruh bikin skenario kayak bikin sinopsis sama skenario pendek gitu, sama sertifikat nyantumin kayak gitu. Mungkin kalau jurusan yang lain, kalau seni pertunjukan itu kayak misal seni tari, mereka tuh harus bikin video nari gitu. Terus kalau seni musik, mereka harus bisa main alat musik minimal 1 atau berapa gitu ya, alat musik atau 2 gitu. Dan ya hampir semua portofolionya itu berkaitan sama itu sih jurusannya, tapi dasarnya aja. Kayak nggak harus yang expert banget, tapi yang masih dasarnya aja sih, kayak nari ya, tarian apa yang kita bisa kita tariin gitu. Alat musik apa yang kita bisa kita mainin. Terus kalau misalkan kayak itu jurusan yang gambar itu yang kayak mahar atau lukisan, yang bikin lukisan, seni krias segala macam itu suruh bikin gambar kayak sketsa gitu. Nah, kalau di IJ sendiri, apakah itu harga UKT-nya sama aja atau tergantung penghasilan orang tua gitu? Tergantung penghasilan orang tua sih. Jadi kan sebelum kita masuk kan ada tuh kayak form pengisian tentang pendapatan orang tua gitu kan. Nah itu tuh untuk UKT tuh disesuaikan sama pendapatan orang tua. Nah kebetulan Nurul tuh kan sempat daftar KIPK ya. Nah
Nurul tuh keterima KIPK-nya. Jadi Nurul sekarang sebagai mahasiswa penerima KIPK. Jadi alhamdulillahnya tuh semua biayanya itu bisa dibilang free ya, bisa dibilang udah ditanggung sama KIPK-nya gitu. Untuk teman-teman yang lain sih Nurul dengar-dengar iya mereka disesuaikan pendapatannya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu sih. Enggak sesuai, enggak Besar ya iya, berarti. benar. Nah, tadi kan tentang kayak KIPK ya. Ada nggak sih beasiswa lain gitu diisi? Kayak misalkan teman-teman sekarang nih lagi insecure mau lanjut kuliah, tapi bingung karena kan biasanya mereka nih terpatoknya tuh sama ekonomi gitu. Padahal kan di dunia perkuliahan itu banyak beasiswa. Nah, diisi sendiri ada nggak sih kayak beasiswa sponsor atau beasiswa emang dari kampusnya? Banyak sebenarnya beasiswa diisi itu. Banyak banget ada yang dari ada yang dari pemerintah gitu, ada yang dari yayasan, ada yang dari pemerintah daerah Jogjanya juga. Jadi emang banyak sebenarnya. Cuman kalau nggak salah itu memang kayak beasiswanya tuh misalkan untuk semester ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan mahasiswa baru, mungkin ada beberapa beasiswa yang emang dikhususkan untuk semester-semester ini aja kayak gitu. Semester tertentu maksudnya. Semester tertentu. Tapi banyak sih sebenarnya. Berarti peluang beasiswanya itu ya lumayan lah ya, bisa kita raih juga gitu. Terus saran dari Nurul gimana nih buat adik kelas yang sekarang tuh lagi bingung gitu antara mau lanjut kuliah atau enggak gitu. Kayak motivasi Nurul lah biar mereka tuh enggak berpatoknya tuh sama faktor ekonomi aja gitu. Karena kan ya tahu sendiri kan, khususnya di kota kita sendiri gitu. Di kota kita sendiri kan kebanyakan pada ini menyepelekan melanjutkan ke perguruan tinggi gitu, karena mereka pikir kalau misalkan lanjut ke perguruan tinggi nanti harus ngeluarin uang banyak, terus belum yang lain-lainnya, apalagi kalau ngerantau gitu. Gimana sih menurut Nurul buat ngasih tahu ke mereka kalau pikiran itu tuh harus diganti gitu, mindsetnya harus kita tuh kita usaha dulu atau gimana gitu menurut Nurul? Ya, jadi menurut Nurul sebenarnya kuliah itu nggak melulu tentang belajar gitu ya, nggak melulu tentang belajar teori atau apa gitu. Sebenarnya kuliah itu lebih kayak ke pencarian pengalaman sih. Jadi pertama kita tuh bisa dapat pengalaman yang enggak teman-teman yang enggak orang-orang lain tuh enggak dapat gitu. Pertama organisasi gitu kan. Kedua pengalaman tentang gimana sih terjun ke dunia masyarakat tapi sama jurusan yang kita punya gitu, sama kemampuan yang kita punya. Misalkan Nurul nih di perfilman, Nurul tuh bakal terjun ke masyarakat sama jurusan yang Nurul punya gitu kan. Jadi kan kayak itu tuh suatu tantangan banget gimana kita tuh bersikap di masyarakat sesuai sama ya bisa dibilang orang berpendidikan lah ya. Yang kedua itu, yang pertama kan tadi pengalaman, kedua gimana caranya kita terjun ke masyarakat dengan membawa nama baik yang emang baik gitu, maksudnya kayak orang berpendidikan. Terus yang ketiga sebagai pencarian jati diri juga sih, kan biasanya kalau misalkan orang-orang yang kayak masih ngambang, dia tuh nggak tahu siapa dirinya gitu. Kalau dia sampai salah pergaulan gitu, itu tuh bakal kacau hidupnya. Makanya kenapa di kuliah itu kan kita juga ditempa gitu, gimana sih jati diri kita tuh sebenarnya gimana gitu. Dan menurut Nurul cukup efektif sih kalau misalkan emang teman-teman nih nanti masih bingung nih mau kuliah atau enggak. Sebenarnya efektif sih kuliah itu untuk untuk kehidupan kalian sendiri, bukan cuma untuk kalian bisa dapat ilmu atau kalian bisa dapat relasi baru memang, tapi kan kita punya poin-poin plus yang nggak didapatin sama orang-orang di luar sana gitu kan. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa
dapat kita kasih tahu ya Rul. Jadi ambil hikmahnya, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Sekiranya ada salah-salah kata juga kita kan minta maaf, karena kita juga ya namanya juga manusia gitu kan. Kalau misalkan ada salah kata, mohon maaf ya, Nanis, teman-teman. Mungkin itu aja sekian dari Nani sama Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja yang bisa aku dan Nurul kasih tahu. Jadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan yang lainnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.